Hello, buddy. How are you today? I wish you all of you are fine. Okay, today we will learn about lesson 2, giving direction. Ya, tujuan pelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yakni ada 5. Itu the first, menyebutkan ruangan di sekolah. The second, preposition of place. The third, ordinal number. The fourth, menjawab pertanyaan mengenai dena ruangan dari gambar peta yang tersedia. And the last one, memberikan dan menanyakan arah menuju ruangan yang ada di sekolah dengan penggunaan bahasa Inggris yang tepat. Di pagi hari ini kita akan membahas 5 poin atau 5 hal ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian dapat mempersiapkan dirinya dengan baik atau lebih dengan sungguh-sungguh mempelajari materi ini. Ya, baik, kita langsung saja. Yang pertama, menyebutkan ruangan di sekolah. Ya, name of room at school. Nama ruangan di sekolah. Jadi di sekolah tentu bahwa ada banyak ruangan-ruangan di sana ya. Baik itu ruangan kelas, ruangan kepala sekolah, atau kantor, ruangan guru, atau ya, dan juga ada toilet atau kamar mandi, WC, ada kantin, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan name of room at school atau nama ruangan yang ada di sekolah kita. Oke, seperti apa nama-nama ruangan itu dalam bahasa Inggris? Ya, mari kita lanjut. Ya, yang pertama adalah a canteen. A canteen. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kantin. Ya, ini ya, bisa lihat gambarnya, kantin. Ya, kantin berarti di sana tempat dijualnya barang makanan dan minuman ya. Dan kita bisa membeli makanan dan minuman di sana. Itu yang disebut dengan canteen atau kantin. Oke. A classroom. A classroom. Ruang kelas. Ya, ruang kelas yang merupakan tempat di mana kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pada kesempatan ini atau pada saat ini kita belum sempat menggunakan kelas ya, ruangan kelas sebagai kegiatan belajar mengajar karena masih dalam situasi COVID-19. Jadi kita masih belajar dari rumah ya. Oke, itu ruang kelas atau a classroom. Oke, ruangan yang berikut adalah a computer room. A computer room atau ruang komputer. Seperti yang di sekolah kita kan ada ruangan komputer. Ya, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ruang komputer adalah tempat di mana para peserta didik sekalian belajar komputer ya. Ya, ruangan berikut ya, an infirmary. An infirmary. Ini ruang UKS, unit kesehatan sekolah ya. Ya, bisa lihat ini. Oke, ruangan yang berikut adalah a laboratory. A laboratory atau laboratorium. Ya, jadi di sana kita bisa laboratorium itu bisa berupa laboratorium bahasa, laboratorium bahasa Inggris, bisa juga laboratorium IPA ya. Oke, ini laboratorium IPA. Bisa lihat sini, Pak Guru tampilkan adalah ruang laboratorium IPA ya.
Oke, berikut a library. A library, perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat di mana disediakannya buku-buku referensi atau buku-buku yang menunjang pembelajaran kita di sekolah ya. Jadi para peserta didik sekalian, seperti di sekolah kita yang sudah disediakan perpustakaan, para peserta didik sekalian bisa datang ke sana, ke perpustakaan untuk membaca atau meminjamkan buku sebagai referensi pembelajaran ya. Jadi a library, perpustakaan ya. Ya, kita lanjut. Ruangan yang berikut yang ada di sekolah kita adalah a principal office. A principal office atau ruang kepala sekolah. Ya, jadi ruang kepala sekolah adalah ruang yang khusus untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah. Ruang yang berikut a teacher's office. A teacher office. Ini ruang guru ya. Ya, para Bapak Ibu guru. Di mana para Bapak Ibu guru biasanya duduk di sana. Ruangan yang berikut adalah a school hall. Itu ruang olahraga ya. Ya, ruang olahraga seperti ini. Artinya school hall ini hanya ruang olahraga yang berada di dalam ruangan. Bisa juga ada juga yang tempat olahraga yang ada di luar ruangan ya. Tapi di sini adalah school hall, artinya tempat olahraga yang ada di dalam ruangan. Ya, toilets atau toilet atau WC ya, toilets. Ya. Kita lanjut. Ya, parking area. Parking area itu tempat parkir. Ya, bisa ini tempat parkir berarti tempat di mana kita menyimpan atau menaruh kendaraan kita ya, kendaraan kita. Biasanya Bapak Ibu guru datang ke sekolah dan menyimpan atau menaruh kendaraannya di sana di tempat parkir. Atau mungkin Bapak Ibu orang tua wali murid yang datang ingin keperluan di sekolah bisa parkir atau menaruh kendaraannya di sana di tempat parkir. Jadi parking area artinya tempat parkir. Ya, playground. Playground artinya taman bermain atau tempat bermainnya. Ya, bisa lihat sini. Playground, taman bermain atau tempat bermain. Oke, flag field. Flag field itu lapangan bendera, lapangan upacara bendera ya. Ya, flag field, lapangan bendera. Oke, itu yang tadi sudah kita pelajari atau yang sempat Pak Guru tunjukkan tadi, itu yang namanya names of room at school. Itu nama-nama ruangan yang ada di sekolah ya. Nah, mungkin masih ada beberapa yang lain tapi tidak sempat Pak Guru tampilkan atau tunjukkan pada kesempatan ini. Para peserta didik sekalian bisa mencari referensi atau tambahan nama-nama ruangan yang ada di sekolah dari sumber yang lainnya. Oke, kita lanjut. Tujuan pelajaran kita yang tadi, yang kedua adalah preposition of place. Itu kata depan penunjuk tempat ya. Kata depan penunjuk tempat. Ya, di sini seperti yang Pak Guru kasih tunjukkan sini. To next to, artinya di samping, opposite itu berhadapan. Untuk lebih jelasnya, ya, jadi Pak Guru akan tunjukkan, ya, preposition of place itu keterangan tempat ya. Ya, di sini Pak Guru juga hanya memberikan beberapa saja cara garis besar ya. Ya, seperti yang pertama di sini ada beside atau next to, artinya di samping. Jadi beside artinya di samping, next to juga artinya di samping ya. Jadi kalau ketika kita menggunakan dalam membuat sebuah kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan preposition of place ini, kita cukup memilih atau mengambil salah satu dari duanya ini ya. Jadi tidak boleh digunakan dua-duanya dalam satu kalimat, tapi kita hanya coba untuk memilih atau mengambil salah satu. Jadi beside dan next to punya arti yang sama, yaitu di samping.
Berikut between. Between. Artinya di antara ya. Di antara. Di antara. Jadi ada beberapa benda atau ruangan di sana. Dan ruangan yang mana yang kita tuju. Dan dia berada di antara dua ruangan yang lain. Itu yang namanya between. Di antara. Oke, behind. Di belakang. Behind. Di belakang. Opposite. Ya, opposite seperti yang tadi Bu Guru di awal tadi. Artinya berhadapan. Opposite. Berhadapan. Oke, upstairs. Artinya lantai atas. Lantai atas. Downstairs. Lantai bawah. Oke. On the right. Artinya sebelah kanan. On the left. Sebelah kiri. Ya. Jadi ada beside atau next to, di samping, between, di antara, behind, di belakang, opposite, berhadapan, upstairs, lantai atas, downstairs, lantai bawah, on the right, sebelah kanan, on the left, sebelah kiri. Ya, itu yang namanya preposition of place. Kita lanjut. Tujuan pelajaran kita yang ketiga adalah menjawab pertanyaan mengenai dena ruangan dari gambar peta yang tersedia. Ya, di sini Pak Guru sudah menyediakan sebuah peta gambar peta ruangan sekolah. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini hanya sebagai contoh. Oke, kita perhatikan dena ini atau peta ini. Ya, dalam peta ini ada 6 ruangan ya. Ada 6 ruangan yang sudah Pak Guru berikan namanya masing-masing. Ini ruangan ini adalah teacher's office, yaitu ruangan guru atau kantor guru. Ini library, perpustakaan. Principal office, ruang kepala sekolah atau kantor kepala sekolah. Ini room 2A, artinya ruangan 2A. Room 2B, artinya ruangan 2B. Room 2C, artinya ruangan 2C. Oke, itu beberapa ruangan yang sempat Pak Guru tunjukkan di sini dalam peta ya, dalam gambar peta ruangan ini. Oke, sekarang bagaimana caranya kita di sini menjawab pertanyaan? Misalnya ada pertanyaan tentang sebuah ruangan, bagaimana cara kita menjawabnya ya. Oke, misalnya contoh yang pertama adalah where is the library? Di manakah perpustakaan? Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Cara menjawab atau cara menanyakan letak atau posisi dari suatu ruangan itu seperti ini. Jika kita mau menanyakan salah satu ruangan di sekolah kita, maka kita harus menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Inggris yang benar itu seperti begini. Where is the library? Where is the library? Ini hanya sebagai contoh. Library-nya kita bisa ganti dengan jenis ruangan yang lain. Where is the library? Ini pertanyaan. Kalau ada pertanyaan seperti begini, berarti kita harus menjawabnya dengan cara the library is beside. Kita bisa lihat di gambar sini ya. Untuk menjawab ini berarti kita harus perhatikan di gambar atau di peta ruangan ini. Misalnya yang ditanyakan adalah where is the library? Di manakah perpustakaan? Kita lihat perpustakaan. Ya, letak perpustakaannya di mana? Ya, di sini ya. Di sini. Oh, berarti dia berhadapan dengan, bukan berhadapannya, dia berada di samping ruang guru. Dia berada di samping ruangan kepala sekolah. Dia berada di samping ruang kepala sekolah ya. Ini perpustakaan, sedangkan ini ruang guru, ruang kepala sekolah. Minta maaf, ruang kepala sekolah. Seperti ini di sampingnya ya. Berarti cara jawabnya adalah the library is beside the principal office. Perpustakaan di samping kantor kepala sekolah.
Atau bisa juga the library is next to the principal's office. The library-nya juga kita bisa sebutkan, bisa juga kita ganti dengan personal pronoun atau kata ganti diri dari library ini kita ganti dengan it. Jadi bisa menjadi it is beside the principal office. It is beside the principal's office. Jadi kita bisa menjawab dengan kata library, bisa juga kita ganti dengan kata ganti diri it. Jadi it is beside the principal office. Oke, nomor 2, contoh yang kedua. Misalnya yang kita ingin tanyakan adalah di mana ruangan 2B? Where is room 2B? Nah, cara jawabnya kita lihat dulu. Ruangan 2B-nya di mana? Ya, ruangan 2B ada nih. Letaknya itu dia berada di antara ruangan 2A dan ruangan 2C. Berarti cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya sama seperti yang di atas ya. Kita bisa menyebutkan room 2B-nya lagi. Bisa juga kita ganti dengan personal pronoun, yaitu it. Ya. Nah, di sini Pak Guru buat jawabannya menggunakan room 2B. Jadi room 2B is between, di antara room 2A and room 2C. Ini ya, room 2B di antara room 2A dan room 2C. Atau bisa juga it is between room 2A and room 2C. Bisa ya? Iya. Nomor 3, number 3. Where is the teacher's office? Where is the teacher's office? Dan jika yang ingin kita tanyakan adalah ruangan kepala sekolah. Minta maaf, bukan ruang kepala sekolah, ruangan guru. Di manakah ruangan guru? Nah, cara jawabnya adalah bisa the teacher's office is opposite the library. Kita lihat di gambar atau di peta sini. Kira-kira teacher's office-nya di mana letaknya? Ya, teacher's office. Kita lihat. Oke, dia berhadapan dengan perpustakaan ya. Nah, berarti kita lihat ruang guru berhadapan dengan perpustakaan. The teacher's office is opposite. Seperti yang tadi kita sudah pelajari bahwa opposite adalah berhadapan. Opposite the library. The teacher office ini seperti yang tadi Pak Guru katakan bahwa kita bisa menggantinya dengan personal pronoun, yaitu dengan it. Ya, it. Jadi it is opposite the library. Oke, the last one. Misalnya ada pertanyaan yang ingin kita tanyakan adalah room 2C. Di mana ruangan 2C? Kita lihat ruangan 2C di mana? Oh, ruangan 2C ada di samping ruangan 2B. Kita bisa jawab room 2C is next to room 2B. Atau bisa juga room 2C is beside room 2B. Atau bisa juga it is next to room 2B. Atau it is next to room 2B. Atau it is beside room 2B. Gitu ya. Ya, jadi ini cara kita membuat pertanyaan untuk menanyakan letak atau posisi suatu ruangan di sekolah dan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris yang tepat ya. Ini hanya sebagai contoh, para peserta didik sekalian bisa membuat pertanyaannya sendiri dengan menanyakan letak atau posisi ruangan di sekolah yang lainnya. Tidak harus seperti ini, bisa menanyakan yang ruangan yang lain dan silakan mencoba untuk menjawabnya sendiri. Latihan di rumah ya. Kita lanjut. Oke. Tujuan yang ketiga tadi adalah ordinal number ya, ordinal number. Ini ordinal number ini sebenarnya bagian dari yang namanya number atau angka. Hanya kalau dalam bahasa Inggris, angka itu masih dibagi dalam dua bagian. Itu ada namanya cardinal number dan ordinal number. Pada kesempatan ini,
Number yang tadi Pak Guru sampai katakan bahwa itu number itu adalah angka ya. Angka yang dalam bahasa Inggris kita sebut dengan number. Itu fungsinya adalah sebagai determiner. Itu determiner itu apa? Itu kata sandang ya, kata sandang ya. Ya, jenis angka ini atau number ini dibagi menjadi dua. Seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa yaitu cardinal number dan ordinal number. Meskipun sama-sama berbentuk angka dan berfungsi sebagai determiner atau kata sandang, namun cardinal dan ordinal number memiliki makna yang berbeda, sehingga penggunaannya pun tidak dapat disamakan. Jadi ordinal number dan cardinal number ini berbeda ya dalam penggunaannya. Bentuknya pun berbeda. Namun pada kesempatan ini Pak Guru tidak membahas yang namanya cardinal number, tapi yang Pak Guru bahas adalah ordinal number, karena ordinal number ini berkaitan dengan pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Oke, ordinal number ini apa? Ya, ordinal number ini adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Seperti dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya ya. Oke, di sini misalnya di sini Pak Guru kasih pertama sampai ke 10 ya. Ya, cara tulisnya bisa ada dua cara ya. Ya, ini lihat ada 1 dan ada ST di belakang. Ini sebenarnya diperoleh dari mana atau kenapa bisa ditulis seperti begini? Nah, 1 ST ini sebenarnya pertama itu kan yang 1. Pertama artinya pertama. Artinya 1. Berarti kita bisa menulisnya dengan angka 1. Lalu ST-nya ini dari mana? ST ini kita ambil dari dua huruf yang ada di belakang kata first ini. Ya. Dua huruf yang ada di belakang kata first ini. Jadi first ini ambil ST-nya, kita taruh sini jadi 1 ST. Ini disingkat first, bisa kita pakai first, bisa juga ini ya. Dalam penulisan kita bisa pakai 1 ST, itu orang sudah tahu, itu orang sudah mengerti bahwa yang kita maksudkan adalah first. Berikut 2 atau second. Second, kalau kita menulisnya secara sesuai yang benarnya bisa juga second, atau kita singkat yang menjadi 2 lalu ada ND. ND ini dari mana? Ini 2 huruf yang ada di belakang kata second ini. Oke. Third artinya ketiga. Ya, sini 3 baru RD, ini RD. Ada di belakang kita taruh sini RD. Oke, 4 fourth. 4 artinya keempat ya, fourth keempat. 4 baru TH ini kita ambil dari sini ya. Ini kita taruh sini. Oke. Berikut fifth kelima. Sama 5 TH juga. Ya, sixth ke-6. TH juga 6 TH. Seventh TH juga 7. Eighth ya ada TH lagi 8. Ninth bukan ninth ya, ninth tulisan ini ya, ninth ya ada TH. 10-nya tenth 10 baru ada TH ya. Jadi ini kalau kita mau menulis dalam sebuah kalimat bahasa ini, kita bisa menggunakan pilih salah satu, bisa tulis first artinya tulis lengkapnya begini, atau mau disingkat juga seperti begini pakai yang 1 baru ST ya. Jadi ada ND, ST, RD, TH ini dapat dari mana? Yaitu kita ambil di 2 huruf di belakang kata ini, 2 huruf di belakang setiap kata-kata ini ya. Pak Guru di sini Pak Guru hanya menunjukkan sampai yang ke-10 ya. Yang ke-11 itu sebenarnya dasarnya itu ada itu ya dari cardinal number, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, tujuan yang berikut adalah memberikan dan menanyakan arah menuju ruangan yang ada di sekolah dengan penggunaan bahasa yang tepat. Ya, penggunaan bahasa Inggris yang tepat ya. Jadi memberikan dan menanyakan arah menuju ruangan yang ada di sekolah dengan penggunaan bahasa Inggris yang tepat.
Ya, bisa lihat untuk melakukan percakapan ini kita bisa lihat harus sesuaikan dengan kenyataannya. Oke. Di sini Pak Guru misalkan ini adalah sebuah sekolah. Nah, sekolah ini memiliki 2 tingkat atau 2 lantai. Jadi ada lantai di bawah dan lantai atas ya. Lantai pertama, lantai kedua. Nah, kita ingin menanyakan satu ruangan di dalam sekolah ini. Kita ingin menanyakan satu ruangan dalam sekolah ini. Oke, misalnya dalam percakapan ini siswa laki-laki ini dia menanyakan, "Excuse me, permisi, where is the laboratory please?" Jadi kalau mau cara menanyakan kayak gini yang sopan, yang benar, "Excuse me, permisi, where is the laboratory please?" Di manakah ruang laboratorium? Where is the laboratory please? Di manakah ruang laboratorium? Ya, kita perhatikan gambar. Laboratorium itu ada di mana? Oke, laboratorium itu ada di lantai pertama. First floor. First floor. Ini first floor. Ini sama, ini namanya lantai 1. Lantai pertama ya, tapi disingkatnya 1ST. Seperti yang tadi Pak Guru tunjukkan ya. First floor. Oke, laboratorium first floor dia ada di mana? Oke, dia di nomor yang kedua. Artinya di pintu yang kedua ya. Ini pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Minta maaf, ini pintu keempat, kelima, dan keenam. Ini salah tulis ya. Di sini lantai kedua juga ada pintu 1, infirmary atau UKS. Pintu 2 toilet, pintu 3 ruangan 3, pintu 4 ruangan 4, pintu 5 ruangan kepala sekolah, pintu 6 perpustakaan. Oke, sekarang yang ditanyakan di sini adalah laboratori. Laboratori itu berada di lantai 1. Jadi kita bisa menjawab dengan it is. It ini menggantikan laboratori tadi ya. Ini ya, personal pronoun, kata ganti diri, personal pronoun. Jadi laboratory it is, atau bisa kita jawab dengan the laboratory is on the first floor. Di sini 1ST floor, atau Pak Guru lagi tulis ini first floor. Di sini Pak Guru tulis dua-duanya, tetapi kita harus memilihnya. Hanya Pak Guru hanya mau tunjukkan saja. Jadi kita bisa menulis the laboratory is on the 1 baru ST floor, atau bisa juga the laboratory is on the first floor. Atau kita bisa pakai dengan it. Oke, lanjut. Laboratorinya sudah di lantai pertama ya, lantai pertama. Lanjut, it is on the second floor. Oke, laboratoriumnya ada di pintu kedua. Tadi Pak Guru bilang pintu kedua, karena dia ada di nomor 2, berarti dia ini di pintu kedua ya. It is on the second door, on the left. Sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Between toilets and infirmary. Ya. Jadi laboratorium ini berada di antara toilet dan ruang UKS ya, infirmary, ruang UKS. Jadi ruang UKS ini ada 2 ya, di lantai 1 ada UKS, di lantai 2 juga ada UKS ya. Jadi jawabnya ketika kita ditanyakan where is the laboratory please, excuse me, where is the laboratory please, berarti kita harus untuk menjawab supaya orang lebih mengerti dengan jelas di mana letak suatu ruangan dengan pasti, kita harus menjawabnya dengan lengkap seperti ini ya. Oke, it is on the first floor. Ya, laboratorium itu ada di lantai pertama. Oke, laboratorium itu ada di pintu kedua. Di lantai pertama, pintu kedua. Di sebelah kiri. Di antara toilet atau di antara WC dan UKS. Ayo gitu ya. Oke, ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa, atau para peserta didik sekalian bisa membuat pertanyaannya sendiri dengan menanyakan letak ruangan tertentu di sekolah sesuai dengan keinginannya, dan silakan latih untuk menjawabnya dengan cara yang seperti Pak Guru tunjukkan ini.
Oke, laboratory. Ini laboratory ya. Laboratory. Jadi kayak begitu ya. Oke, jadi Pak Guru pikir dengan demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian bisa mempelajari materi ini, bisa mencobanya sendiri di rumah kalau ingin tahu. Kalau ingin lebih cerdas lagi dalam bahasa Inggris, berarti harus lebih giat lagi belajar di rumah ya. Sekalipun sekarang kita lagi COVID-19 dan tidak bisa belajarnya, tidak bisa tatap muka, tapi Pak Guru berharap bahwa ini adalah usaha yang baik untuk kita sama-sama saling belajar ya, saling belajar. Oke, di rumah bukan berarti kita harus terus bermain ya. Nah, karena itu Pak Guru berharap bahwa kalian bisa sendiri belajar di rumah. Oke, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.